الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sampai kepada pembahasan Hakul Ummatil Islamiyah, hak umat Islam. Penulis mengatakan Al-Ummatul Islamiyatu hiya Ummatul Quran. Umat Islam itu adalah umat Al-Quran. Umat Islam adalah umat Tauhid. Dan umat Islam, kata penulis, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian juga beliau mengatakan umat Islam adalah umat yang memerintahkan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi perlu dicatat, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini agar tidak bias, memiliki syarat yang diatur oleh para ulama. Karena ini merupakan amal yang sangat tinggi. Maka agar tidak semua orang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ulama mengatur ada syarat-syaratnya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan oleh orang yang punya ilmu. Sebab kalau orang awam yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan menimbulkan persoalan baru, bukan menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah baru. Kemudian hak umat Islam begitu banyak. Di antaranya yang pertama, al-ittihadu wal-i'tisamu wa adamut tafarruqi wal ikhtilaf. Bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak berpecah belah. Ini hak umat Islam, bersatu, berpegang teguh dengan Islam dan tidak berpecah belah. Islam itu satu. Kalau hari ini kita mendengar ada Islam ini, Islam itu mengalami perubahan. Islam itu satu. Surah Al-Anbiya ayat 92. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi Islam adalah agama tauhid. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 53, dan pengikut para nabi itu menjadikan agama mereka itu berpecah belah. Jadi yang membuat agama ini menjadi agama Islam aliran A, aliran B, garis A, garis B adalah umat Islam itu sendiri. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya yang paling benar. Jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Wajib atas kalian berpegang teguh atas jamaah. Wa iyyakum wal furqah,
hati-hatilah dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Karena syaitan bersama satu orang dan setan lebih menjauh dari dua orang. Kalau bersendirian, setan senang dia. Ini di antara pembatal amal apa? Berbuat dosa dikala sendirian. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah ia bersatu. Jadi syarat masuk surga, tidak boleh menjadi orang Islam yang berkelompok-kelompok. Tinggalkan firqah-firqah itu semuanya. Nggak boleh jadi orang Islam yang berkelompok-kelompok, nggak boleh. Berpegang teguhlah pada jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh, dalam hadis yang derajatnya hasan sahih, di mana Nabi SAW bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sepeninggalku nanti, kata Nabi SAW, akan terjadi perkara-perkara yang besar. Barang siapa di antara kalian yang melihat seseorang memecah belah jamaah, siapa di antara kita yang melihat ada orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, atau ingin memecah belah perkara umat Muhammad, faqtuluh, maka bunuhlah ia. Tapi hadis ini tidak bisa kita amalkan secara serampangan, kata bunuh. Ada aturannya, dan ini wewenangnya siapa? Ulil, ya, tangan Allah di atas jamaah. Allah ridho kepada kaum muslimin, ya, persatuan kaum muslimin. Dalam hadis yang lain, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah meridhai kalian 3 dan membenci bagi kalian 3. Allah meridhai bagi kita, ya, bahwa kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena Islam ini agama tauhid. Kemudian yang kedua, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, Allah meridhai kita memberi nasihat kepada orang-orang yang sudah ditunjuk menjadi penguasa, dan Allah membenci untuk kalian, pertama, qila wa qala, mengatakan setiap apa yang dikatakan, apa berita yang dia dengar itu diomongin. Yang diberhenti pertama, waqat soal, kemudian banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'al mal, menghambur-hamburkan harta. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, tidaklah terdapat 3 orang dalam satu desa atau satu kampung yang tidak mereka tegakkan sholat. Maksudnya di sini sholat berjamaah, kecuali mereka telah dikalahkan oleh syaitan. Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Nah, berjamaahnya di sini di mana maksudnya? Di masjid, bukan di rumah. Kan di rumah berjamaah juga sama anak istri, nggak masuk. Yang dimaksud di sini berjamaah adalah mengerjakan sholat berjamaah di mana? Di masjid, di musola, bukan di rumah. Ya,
Sholat yang paling baik itu dikerjakan di rumah. Sholat apa? Sholat sunnah. Suatu saat ada orang yang bertemu dengan Ibnu Abbas. Orang ini nanya kepada Ibnu Abbas tentang keluhan mereka terhadap pemimpin mereka, di mana pemimpin mereka itu menguasai harta-harta mereka, menzolimi harta mereka, mencela mereka, bahkan berbuat zolim dalam sedekah-sedekah mereka. Ini dia ngeluh tentang kezoliman pemimpinnya. Maka ditanya kepada ahli ilmu. Di antaranya yang ditanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa jawab Ibnu Abbas? La a'tihim. Tidak, jangan. Berikan. Kalau dia minta nanti berikan. Kalau pemimpin itu minta lagi hartamu, kasih. Apa alasannya? Alasannya tetaplah berada di atas jamaah. Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu karena berpecah belah. Ama sami'ta qaul Allah, tidaklah kamu mendengar firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan berpecah belah. Setiap celah, setiap perbuatan yang menyebabkan umat Islam itu berpecah belah, walau perbuatan itu benar, maka itu sebaiknya jangan dilakukan. Setiap kegiatan yang menimbulkan perpecahan nanti di kalangan umat Islam, maka sebaiknya kegiatan itu tidak perlu dilakukan, karena itu akan menimbulkan kelompok-kelompok di dalam Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya itu beliau berkata, wajib atas kalian taat dan bersama jamaah. Karena ketaatan kepada pemimpin, kata Ibnu Mas'ud, dan berada bersama jamaah merupakan tali Allah yang Allah perintahkan. Kalau kita taat pada pemimpin bukan berarti kita pro terhadap kezolimannya, tidak. Kezolimannya kita ingkari. Apa yang menjadi sebab sekarang persatuan? Sekarang apa saja amalan yang bisa kita lakukan agar kita bersatu? Karena ada rumusnya persatuan dalam Islam. Ada rumusnya. Dan itu dirumuskan oleh para ahli ilmu. Ar-ruju'u ila ad-dini fahman wa aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Kembali kepada Islam. Kemudian pemahamannya, akidahnya, begitu juga ibadahnya, begitu juga akhlaknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kembali dulu pada Islam. Jadi kembali kepada Islam dengan pemahaman yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita saksikan, jamaah sekalian, karena kita jauh dari agama, maka kita nggak punya power, nggak punya izzah. Orang melihat kita sebelah mata. Allahu Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Dan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah. Kembali kepada Islam. Ya, baru bisa jaya kita, Pak. Kembali kepada Islam.
Sekarang ini jauh, Pak. Jauh sekali. Ekonomi kita, ekonomi kapitalis. Demokrasi kita, demokrasi belah bambu. Ya kan? Injak yang bawah, junjung yang atas. Begitu terus. Nah, caranya seperti inilah, Pak. Kita mulai memberikan sedikit pemahaman kepada kaum muslimin agar kita kembali kepada Islam. Insyaallah 10-15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan merasakan nikmatnya berislam. Sebuah hadis yang menggetarkan kita semua ini, mudah-mudahan para jamaah sekalian. Ya, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian berjual beli dengan sistem 'inah, sistem ribawi. Ya. Kemudian wa akhadtum aznabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi kalian. Artinya apa? Suka sama peternakan. Waraditum bizzar', begitu juga kalian suka dengan pertanian, bercocok tanam. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum zullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hina kita. Ya, kalau kita berjual beli dengan sistem ribawi, kita masih senang dengan peternakan kita masih senang dengan pertanian kita. Lalu kita tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya agama tauhid, inilah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, fa'budun, maka sembahlah aku. Dalam surah Al-Hujurat, ini sering kita dengar, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dalam hadis, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lain kalbunian, yashuddu ba'duhu ba'dan, bagaikan sebuah bangunan yang kokoh, saling melengkapi. Dan Rasul ketika bersabda seperti ini, beliau menggenggam jarinya begini, tidak melepaskannya. Nah, wala yatahaqqaqu zalika illa bil aqidati shahihah. Tidak akan terwujud persatuan yang kokoh tadi itu kecuali dengan akidah yang benar. Kalau masih berkelompok-kelompok, nggak bisa, Pak. Terhalang kita bersatu karena perpecahan itu. Maka persatuan kaum muslimin itu akan terwujud manakala kita satu akidah. Akidahnya benar, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Disebutkan dalam hadis, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, yaitu seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, anggota yang lain susah tidur. Ya, dan juga pasti akan merasakan demam. Sekarang kita harus demam, Pak, dan tidak bisa tidur. Melihat kebiadaban Zionis Israel itu bukan perang, Pak. Sebab kalau perang, acuannya konvensi Jenewa, kan ya. Tidak boleh membunuh anak-anak. Ya, tempat ibadah, rumah sakit, boleh. Tapi yang terjadi ini sekarang bukan perang, pembantaian.
yang dilakukan oleh manusia yang sudah dicabut rasa kasih sayangnya oleh Allah. Yahudi itu kalau kita ingin tahu adalah kaum yang hatinya keras membatu. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras membatu. Yahudi itu hatinya keras, nggak punya belas kasih. Maka coba lihat, yang banyak jadi korban siapa? Perempuan dan anak-anak. Karena mereka nggak punya belas kasih. Jangankan itu, manusia paling baik di muka bumi ini aja dibunuh. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Para nabi aja dibunuh, Pak. Enggak satu, enggak dua, nabiyin. Luar biasa itu, biadabnya Yahudi. Maka kita harus menyambut himbauan para ulama untuk memboikot produk mereka. Ini untuk sementara. Jangan dulu minum, Pak. Jangan dulu makan produk-produk mereka yang langsung berhubungan dengan perjuangan mereka. Produk mereka halal, jual beli dengan Yahudi halal, boleh. Mubah hukumnya. Jual beli dengan mereka, makanan yang mereka bikin selama itu halal, boleh dibeli, boleh dimakan. Tetapi sementara ini di stop dulu. Yang namanya boykot itu kan sementara, Pak. Ini yang booming sekarang ini. Kalau ini diboykot, bagaimana nasib pekerja-pekerja yang ada di sana? Yang mayoritas orang Islam, yang bekerja di McD, yang bekerja di KFC. Yang namanya boykot itu sebentar. Nggak lama. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus menyambut himbauan Majelis Ulama Indonesia supaya produk-produk Yahudi yang langsung berhubungan dengan perjuangan mereka untuk sementara tidak usah kita beli. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita baru sampai kepada pembahasan yang pertama tentang hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersatu adalah tadi itu ya Pak, kembali kepada Islam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan.